Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dr. Erlina B. SHMH selaku pengasuh mata kuliah Hukum Waris. Pada pertemuan kelima ini saya akan memberikan materi tentang hukum waris atau waris karena testamen. Waris karena testamen. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa ahli waris itu ada dua penyebab memperoleh warisan. Bisa karena ahli waris ab intestato atau karena ditentukan oleh undang-undang. Bisa juga karena testamen atau wasiat yang diberikan oleh si pewaris. Nah, sekarang kita lihat pengertian testamen. Itu diatur di dalam pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Testamen adalah suatu akta yang memuat tentang apa yang dikehendaki terhadap harta setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali pernyataan dengan pernyataan sepihak. Nah, jadi saya ulangi bahwa testamen itu adalah pesan atau wasiat. Jadi pada masa hidupnya si pewaris membuat suatu pesan secara tertulis tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta warisannya nanti setelah ia meninggal dunia. Nah, di mana testamen ini atau wasiat ini dapat dicabut kembali secara sepihak oleh si pembuat testamen. Nah, unsur-unsur dari testamen itu sendiri adalah yang pertama adalah akta. Yaitu jadi testamen itu berupa akta. Yang kedua, pernyataan kehendak. Jadi apa yang diinginkan tentang harta kekayaan yang dia tinggalkan setelah dia meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia terhadap harta kekayaan, dan D, dapat dicabut kembali. Nah, isi dari testamen itu adalah bisa dia berisi F-stelling, bisa berisi legat. Yang dimaksud dengan F-stelling itu adalah, jadi testamen itu bisa sebagai isinya adalah menunjuk seseorang atau mengangkat seseorang menjadi ahli waris. Yang kedua adalah legat. Legat itu adalah testamen itu berisi hibah. Nah, si penerima testamen legat ini disebut dengan legataris. Kemudian bisa juga kodisial. Kodisial itu adalah testamennya tidak berkenaan dengan harta kekayaan. Saya ulangi dan saya tegaskan bahwa isi dari testamen itu ada yang berkenaan dengan harta warisan setelah dia meninggal dunia nanti, dan ada juga testamen itu yang tidak berkenaan dengan harta warisan. Ya, itulah yang disebut dengan kodisil. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa testamen itu bisa dicabut secara sepihak. Nah, pencabutan testamen pertama adalah secara tegas. Jika dibuat surat wasiat baru yang isinya mengenai pencabutan surat wasiat. Itu adalah pencabutan secara tegas. Kemudian bisa juga pencabutan secara diam-diam. Secara diam-diam di sini adalah dibuat testamen yang baru yang memuat pesan-pesan yang bertentangan dengan testamen yang lama. Kita lanjutkan. F-selling dan legat. Jadi tadi isi testamen itu bisa berupa F-selling dan bisa berupa legat. Nah, sekarang kita melihat beda antara F-selling dan legat. F-selling itu diatur dalam pasal 954 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana F-selling adalah seseorang tertentu ditunjuk untuk menerima seluruh harta warisan atau sebagian tertentu. Misalnya ditentukan seorang tersebut mendapatkan setengah dari harta warisan, sepertiga, seperempat, 3/4 dan sebagainya. Kemudian si penerima abstelling, ya, si penerima wasiat
ini berkedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Artinya bahwa si Efteling ini tidak hanya berhak mendapatkan warisan, tetapi juga dia mempunyai kewajiban membayar hutang. Sedangkan legat adalah menunjuk seseorang tertentu untuk menerima barang tertentu. Contohnya, rumah tertentu seluruh atau sebagian barang bergerak milik peninggal warisan, atau hak memetik hasil atau memungut hasil atas sebagian atau seluruh dari harta peninggalan dan sebagainya. Nah, legat atau legataris ini berkedudukan sebagai kreditur. Artinya dia hanya bisa menuntut tapi dia tidak mempunyai kewajiban. Jadi saya ulangi bahwa beda dari Efteling dan legat. Kalau Efteling berkedudukan sama dengan ahli waris ab intestato. Jadi dia tidak hanya berhak mendapatkan warisan, tetapi juga dia berkewajiban membayar hutang si pewaris. Sementara legataris ini dia berkedudukan sebagai kreditur. Artinya si legataris ini hanya berhak menuntut saja, tetapi dia tidak bisa dituntut untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang si pewaris. Selanjutnya kita lihat di dalam undang-undang ada kewajiban bagi legataris. Kewajibannya adalah hanya yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dia terima. Contohnya misalnya pada pasal 961 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa undang-undang tersebut memberikan kewajiban kepada legataris untuk membayar pajak. Berarti ini hanya untuk kepentingan si legataris itu sendiri. Kemudian kalau ada beberapa legataris dibebani kewajiban oleh sepeninggal warisan, maka para legataris itu wajib untuk memenuhinya seimbang dengan yang diterimanya. Wujud dari legat. Yang pertama, wujud legat dapat berupa barang tertentu dan juga dapat pula berupa sekumpulan barang tertentu ataupun sejumlah barang tertentu. Kemudian selanjutnya penyerahan barang legat harus diserahkan pula segala kelengkapan barang tersebut. Misalnya diberikan tersebut adalah pabrik, maka diserahkan sebagai barang legat adalah bangunan beserta mesin dan kelengkapan pabriknya. Selanjutnya kepada legataris, jika yang diserahkan adalah jenis barang tertentu, maka tidaklah perlu yang diserahkan itu merupakan barang yang terbaik. Akan tetapi tidak pula dibolehkan diserahkan itu merupakan barang yang terjelek. Nah, jadi artinya enggak harus yang terbaik, tetapi tidak boleh juga kalau memberikan barang yang tidak ada gunanya lagi. Selanjutnya, apabila isi testamennya berupa Vruchtgebrik atau Vruchtnot. Kalau isi testamen berupa hasil dari barang tertentu, tidak disebutkan kata-kata memetik hasil atau memakai atau Vruchtgebrik atau gebrik, maka ini berarti bahwa barang tersebut masih ada di tangan ahli waris dan ahli waris ini berkewajiban untuk menyerahkan atau memberikan hasilnya kepada legataris. Apabila disebutkan hak memetik hasil atau Recht van Vruchtgebrik atau hak memakai Recht vergebrik, maka di sini harus diartikan bahwa barangnya harus diserahkan kepada legataris. Nah, fideikommis. Fideikommis disebut dengan waris lompat tangan. Nah, di dalam undang-undang waris lompat tangan ini dilarang. Ya, dilarang. Ini diatur atau dimuat di dalam pasal 879 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
disebutkan pada ayat 2-nya, dapat kita ketahui tentang maksud dari ayat ini bahwa setiap penetapan si peninggal atau si peninggal warisan, bahwa si ahli waris diberikan kewajiban untuk menyimpan harta warisan atau barang tertentu dari harta warisannya, selanjutnya harus diserahkan kepada pihak ketiga. Kemudian di dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa ada fideikommis yang diperkenankan atau biasa disebut dengan fideikommis de residu. Ini merupakan pengecualian dari fideikommis yang dilarang. Pasal 989 sampai dengan pasal 991 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seorang ahli waris diberi hak untuk memakai, menjual, ataupun bahkan menghabiskan barang warisan tersebut dengan beban sisanya diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Jadi artinya di isi testamen tersebut yang mengangkat waris. Waris ini adalah disebut dengan waris fideikommis. Jadi mengangkat seseorang menjadi fideikommis de residu. Jadi dia serahkan, jadi setelah si peninggal warisan meninggal dunia, maka warisan diserahkan atau ditunjuk kepada si fideikommis dengan catatan dia boleh memakai, ya, kemudian boleh menghabiskan, ya, boleh menghabiskan. Tetapi kalau ada sisanya diserahkan kepada pihak ketiga. Kemudian pasal 990 menyatakan fideikommis de residu ini masih diperlukan kewajiban untuk mengadakan perincian dari barang-barang tersebut supaya kelihatan apakah barang itu habis atau masih ada sisanya. Karena kalau ada sisanya maka sisa tersebut harus diserahkan kepada pihak ketiga. Timbulnya waris testamen. Jadi hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan, walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Nah, kemudian syarat-syarat membuat testamen. Jadi syarat-syarat siapa sajakah yang boleh membuat testamen? Yang pertama adalah orang yang sudah dewasa atau sudah 18 tahun, sudah cakap bertindak. Yang kedua, mempunyai akal sehat. Yang ketiga, tidak di bawah pengampuan. Yang keempat, tidak ada unsur paksaan, kehilapan atau kekeliruan. Dan isinya harus jelas. Nah, jenis-jenis surat wasiat, jenis-jenis dari surat wasiat. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 3 jenis surat wasiat. Yang pertama adalah surat wasiat yang ditulis sendiri atau biasa disebut dengan holografis. Yang kedua, surat wasiat tak rahasia atau open bar. Yang ketiga, surat wasiat rahasia atau geheim. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.